Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Topik kita hari ini yaitu Teorema Pitagoras. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf Yunani abad ke-6, yaitu Pitagoras. Nah, lalu siapa itu Pitagoras? Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliaulah penemu dari rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku. Teorema ini cukup mudah dipahami dibandingkan teorema lain. Untuk itu, Ibu harap kalian tetap menonton video ini agar lebih memahami lagi. Sekarang, kalian pasti bertanya-tanya, lalu apa itu teorema Pitagoras? Simak baik-baik. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang saling tegak lurus. Nah, coba perhatikan gambar segitiga ABC di video tersebut. Seperti itulah contoh dari segitiga siku-siku. Dan juga melalui teorema Pitagoras, kita dapat menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Namun, ada hal-hal yang harus diingat untuk penerapan teorema Pitagoras. Yang pertama, teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras tidak bisa digunakan untuk segitiga yang lain jika bukan segitiga siku-siku. Misalnya, kalian menemukan sebuah masalah mencari panjang salah satu sisi segitiga sama kaki, kalian tidak bisa menggunakan teorema ini. Kedua, minimal dua sisinya harus diketahui terlebih dahulu. Ingat, harus diketahui terlebih dahulu dua sisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus yang berlaku dalam teorema Pitagoras. Adapun rumus yang berlaku dalam teorema Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Namun sebelum kita bahas, Ibu mau memberitahu dulu bahwa sisi terpanjang, biasanya sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, itu sering disebut dengan hipotenusa. Nah, sekarang kita bahas contoh. Coba lihat segitiga ABC di gambar tersebut, di mana sisi alasnya yaitu 3 cm dan sisi tegak atau tingginya 4 cm. Nah, yang ditanya itu adalah hipotenusanya. Nah, coba lihat, tadi hipotenusa atau sisi miring kita buat C. Rumus C tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A tadi 4, B 3, jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16, dan 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti 16 tambah 9 sama dengan 25. Nah, itu tadi kan C-nya kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, 25-nya kita akarkan. Berarti C sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Contoh selanjutnya, seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok dengan menggunakan sebuah tangga. Jika tinggi tembok adalah 15 meter dan jarak tangga ke tembok 8 meter, maka berapakah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok? Nah, penyelesaiannya perhatikan berikut ini. Oke, kita sekarang masuk ke dalam penyelesaian. Tadi dikatakan bahwa tinggi tembok adalah 15 meter dan jarak dari tangga ke tembok itu jarak di permukaan tanah ya. Jaraknya 8 meter. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat.
8 kuadrat sama dengan 64 dan 15 kuadrat sama dengan 225. Berarti jika ditambahkan menjadi 289. Nah, agar kuadrat di C-nya hilang, hasilnya harus kita akarkan. Berarti akar 289 sama dengan 17. Oke, berarti panjang tangga minimal yang dibutuhkan adalah 17 meter.